Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Sesungguhnya Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dari mana hal itu bisa terjadi? Sedangkan aku belum bersuami. Roh Kuduslah yang akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Di kota Nazaret ada seorang tukang kayu bernama Yusuf. Ia berasal dari keturunan Raja Daud. Yusuf seorang laki-laki yang jujur, baik, dan tulus hatinya. Ia mencintai Maria, dan Maria pun mencintainya. Namun, pada suatu ketika, Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung. Yusuf menjadi ragu-ragu dan bimbang. Mana hal ini bisa terjadi? Aku kira selama ini Maria mencintai aku. Ternyata ia telah pergi. Siapa yang melakukannya? Sekalipun aku belum pernah bertemu dengan dia. Kalau begitu, aku harus meninggalkan dia. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, Yusuf bermimpi didatangi malaikat. Dalam mimpi itu, sang malaikat berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. setelah itu, Yusuf tidak ragu-ragu lagi. Ia segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya itu.
Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, Hai Maria, saudara. Apa kabarmu? dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus dan berkata, Berkatilah engkau di atas semua perempuan, dan berkatilah Tuhan. Siapakah yang akan Tuhan adalah sebab Tuhan kepada Maria, anak yang dan berbahagialah ia yang Tuhan, sebab apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terjadi. pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Perhatian, perhatian, wahai penduduk Nazaret, hari ini Kaisar Agustus memerintahkan supaya diadakan sensus penduduk di seluruh daerah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Paham? Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang berkata, Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Maria, apa yang terjadi denganmu? Yusuf, aku lelah. Bangunlah Maria. Mari kita berjalan ke tempat tertentu. Kemudian Yusuf dan Maria melanjutkan perjalanannya untuk mencari penginapan. Ya, siapa tuan dan mau apa kemari? Di sini ada istri saya.
Sebaiknya kamu dan istrimu pergi dari sini. Pergi! Maaf, saya datang menggunakan hari. Maaf, tidak ada lagi kamar yang kosong. Semuanya sudah penuh. Adapun kamar kosong yang sudah dipesan orang dengan harga yang tinggi. Tolong, satu malam. Sudah kami bilang tidak ada. Pergi kalian dari sini. Ya Bapa, di dalam kau berkenan melahirkan bayi itu ke dunia, maka selamatkanlah istri Maria. Ketika Yusuf berdoa, dua orang kawanan menghampirinya dan berkata, Tuan, apa yang telah terjadi dengan perempuan ini? Tolong istriku, dia akan segera melahirkan. Tadi saya telah mencari pertolongan dan tercinta putra malam. Maaf Tuan, di tempat ini memang tak ada satu orang. Tapi Tuan jangan khawatir, sebab kami mempunyai anak rumah yang tak jauh dari sini. Dan Tuhan bisa menyerahkan. Kalau begitu, terima kasih. Tolong antarkan kami ke sana. pada malam itu, sekelompok gembala sedang menjaga domba-domba di padang. Pada waktu itu, banyak orang yang bekerja sebagai gembala. Sebagai orang paham